makan, minum, untuk kerja kembali akan semangat. Begitu juga di saat kita mengkonsumsi makanan halal, di situ kita ada rasa semangat untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis dikatakan man akalal halal atau ajawarihu sya'a am aba. Barang siapa yang memakan barang halal atau meminum minuman halal, di situ atau ajawarihu, anggota tubuhnya ini mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasane nopo? Kandanane gampang. Seumpamane khilaf diingatkan tentang agama sadar. Karena apa? Makanan yang dikonsumsi halal. Wa man akala haram, dan barang siapa yang memakan makanan haram, asad jawarihu sya'a am aba. Siapa yang memakan dan mengkonsumsi makanan haram, di situ asad jawarihu, anggap tubuhnya itu gampang berbuat maksiat. Nah, bahasanya ulama, wong nak sering makan barang halal mesti gampang ibadah, walaupun dia itu ditempatkan di tempat penuh kemaksiatan, walaupun lingkungannya lingkungan ahli maksiat. Tetapi kalau dia mengkonsumsi barang halal, insya Allah lingkungan itu tidak akan berpengaruh padanya. Maka banyak para wali-wali dulu ya dikisahkan seperti zamannya Sunan Ja'far Shadiq, Sunan Kudus ya. Waktu itu kan zamannya ya orang Hindu Buddha waktu itu di kota Kudus. Beliau dalam manaqib beliau itu tidak mau makan kecuali dari hasil tangannya beliau sendiri. Sehingga di daerah Kudus beliau berdakwah tidak butuh permusuhan, tidak butuh bertengkar. Padahal nyuwun sewu ya, wong Panturan itu rin terkenal ilmu santete bahasanya, terkenal ilmu sihire. Tetapi Sunan Ja'far Shadiq, Sunan Kudus waktu berdakwah tidak butuh itu. Karena apa? Karena beliau selalu menjaga makanannya sampai dari hasil tangannya beliau sendiri. Maka beliau saat mendapati yang dianggap itu memusuhi beliau, itu orang melihat Sunan Ja'far Shadiq, Sunan Kudus itu kagum karena melihat sinar cahaya wajahnya itu yang menenangkan. Karena apa? Di situ akibat nilai positif mengkonsumsi makanan halal. Al-inhad lit-tha'ah wal ibadah. Bisa membangunkan keinginan untuk selalu taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidina Imam Abdullah bin Husain bin Thahir, beliau mengatakan wala tasku al ibadah wa yadharu asaluha. Ibadah ini tidak bisa membersihkan seseorang dan tidak akan nampak bekasnya. Maksudnya napa? Wong ibadah iki bekasnya ndak ada, kecuali kalau memang idza kana luqmah thayyibah min ghairi syubahin, kecuali dia benar-benar bisa mengkonsumsi makanan halal. Maksudnya apa? Walaupun dia itu ahli ibadah, ahli zikir, ngibadahi zikir ini tidak membekas, tidak ada asarnya di hati orang tersebut. Dikala orang tersebut tidak memperhatikan makanan yang ia konsumsi. Bisa dibilang menurut saya Sa'ad bin Hilal, kunci utama hidup seseorang itu di makanan dan minumannya. Walaupun dia kelihatan ahli ibadah, tetapi kalau makanan minumannya itu haram, maka seperti halnya orang sakit sedang menikmati makanan, tidak ada nikmat. Jangan bayangke wong loro ke rumah sakit, jangan aturi bakso kira-kira dimakan apa tidak, paling dicicipi pahit. Dibelikan gulai walaupun terkenal masakannya enak, tetap akan dimakan orang sakit pahit, tidak ada rasanya. Begitu juga orang yang ahli ibadah, mungkin ahli zikir, kemana-mana megang tasbih misal contoh, tetapi makanan dan minuman tidak diperhatikan, haram masuk, syubhat masuk, maka
zikirnya orang tersebut, ibadahnya orang tersebut ternyata tidak ada asarnya, tidak ada membekas di dalam hati orang tersebut. Maka beliau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan fal halal kal asli lil ibadah. Ternyata makanan halal ini sebagai ibarat kata pondasi untuk bisa menikmati ibadah. Wa syai'u la yastaqimu illa idza salaha aslu. Maka sesuatu ini tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama pondasinya ini tidak benar. Maka bangunan itu bisa kokoh kalau pondasinya kokoh. Mau tingkat berapa kalau pondasinya kuat ya tetap akan kuat. Tapi kalau pondasinya tidak kuat, maka mau dibangun berapapun tidak akan kuat. Begitu juga dia mau beribadah seperti ibadahnya orang yang ahli langit misalnya. Tapi kalau makanan dan minuman yang dikonsumsi ini tidak jelas, bisa jadi haram, naudzubillah, maka di situ tidak ada faedahnya sama sekali. Terus juga faedah dari memakan makanan halal yaitu istijabatut doa. Kadang orang mengeluh, doaku kok tidak diijabahi. Aku sudah dialog kali Gusti Allah sampai bertahun-tahun belum dikabulkan. Pengen punya anak sudah 10 tahun, 20 tahun dan dikabulkan. Nah, di situ kita ini pengen doa kita dikabulkan. Mungkin minimal minta sekarang besok dikabulkan. Tapi seseorang tidak memperhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Ternyata kalau seseorang memperhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi itu jelas halalnya, maka Allah akan menghadiahkan istijabatut doa. Maka di situ Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas sa'ala Rasulullah SAW sallallahu taala ayyaj'alahu mustajabat da'wah. Di situ Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas minta kepada Rasulullah supaya Rasulullah memintakan kepada Allah supaya Sa'ad bin Abi Waqqas ini mustajabut doa. Padahal Sayyidina Sa'ad itu terkenal dapat gelar doa yang terkabulkan. Beliau kalau berdoa mesti dikabulkan, mesti. Karena apa? Berkat doanya Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah mengatakan pada Sa'ad, ya Sa'ad, atib mat'amaka, perbaiki makananmu, cek itu makananmu, halalkan makanan yang kau konsumsi, maka takun mustajabat dakwah, maka pasti doamu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti solusi supaya doa kita diijabahi oleh Allah, makanan dan minuman yang kita konsumsi kita perhatikan. Walaupun itu sudah halal, tetapi kalau kita makanan dan minum melebihi batas, ya mohon maaf sampai tidak kuat berdiri karena kekenyangan, maka di situ juga masuk kategori akan menyulitkan doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus juga salah satu faidah dari mengkonsumsi makanan halal, apalagi di akhir zaman ini banyak wali murid ataupun wali siswa sekolahan atau yang lainnya kadang mengeluh pengen punya anak sing soleh, keturunan sing soleh solehah, tetapi di situ mereka tidak memperhatikan hasil kerjanya ataupun hasil gajinya, ataupun mungkin bawa makanan ke rumah tidak diperhatikan. Kenapa? Karena ternyata makanan dan minuman itu akan berpengaruh kepada keturunan, seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Bunyah. Beliau mengatakan wa idza dhaharat imaratu hibalil mar'a atau amaratu hibalil mar'a, dikala panjenengan semua ini punya istri yang sedang hamil, kelihatan sudah mengandung, maka di situ beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan fal yusafi gida'ah, perhatikan itu makanannya yang dikonsumsi istrimu, diperhatikan dari segi apa, hal haramnya. Jangan sampai istrimu saat hamil muda, awal bulan kandungan, jangan sampai ada makanan dan minuman yang dikonsumsi itu barang syubhat. Kalau bisa murni 100%. Di situ beliau mengatakan la yukhlaqal walad, sungguh bayi yang akan lahir itu asas layakunu li syaitan alisabil. Bayi yang akan lahir itu insya Allah dijaga oleh Allah dari gangguan syaitan minimal
sifatnya tidak meniru sifatnya syaitan. Nah, di situ salah satunya. Maka beliau mengatakan wa ma dzalik yakhrujul walad sholihan baron bi abawaihi ta'iyan li rabbi. Dengan itu orang tua menjaga makanan dan minuman yang dikonsumsi istrinya, yang dibawa dari kerja, mungkin beli makanan dari luar, terjaga dari barang-barang haram. Maka di situ bayi akan lahir dalam keadaan soleh, selamat, baron, berbakti kepada orang tuanya, ta'ian li rabbi, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan kullu dzalik bi barakati tasfiyatil ida. Ternyata anak-anak soleh-soleha itu berkat apa? Makanan, minuman yang dikonsumsi oleh kedua orang tuanya. Maka kita melirik cerita sedikit dari kisahnya Syekh Muhammad bin Idris, yaitu Imam Syafi'i. Kita lihat bagaimana manaqibnya Imam Syafi'i di masa kecilnya, kecerdasannya bagaimana, sekali dengar langsung hafal. Itu Imam Syafi'i, sulit untuk lupa suatu ilmu walaupun bertahun-tahun, masya Allah. Itu karena apa? Berkat juhudnya, berkat perjuangan kedua orang tuanya untuk menjaga keluarga dari makanan yang haram. Dua ayah ibu Imam Syafi'i, Syekh Muhammad, terus ibu Aisyah, itu dua ini, masya Allah, orang tua ini benar-benar menjaga makanan yang dikonsumsi. Waktu masa mudanya Syekh Muhammad, Syekh Idris, ayahnya Imam Syafi'i, itu ke masa mudanya menjaga makanan dari barang-barang yang tidak jelas. Dikisahkan kan pernah itu beliau Syekh Idris, ya kan, sedang mencari rumput untuk keledainya. Walhasil kecapean istirahat, ada sebuah apel ya, di sungai dimakan. Belum habis baru digigit, sadar. Loh, ini saya mau makan apel ini miliknya siapa? Baru gigit, beliau itu langsung sadar, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ini makanan belum jelas halalnya. Terus beliau mencari apa? Pemilik buah apel itu. Kira-kira ini apelnya siapa? Dicari. Sekitar jarak 2 km dia mendapati kebun apel di situ. Beliau merasa yakin ini pasti kebun dari buah apel yang akan aku makan. Maka di situ aku akan minta ridhonya. Nah, ketemu pemilik kebun apel itu, Syekh Idris minta maaf dan mau minta ridhonya. Ternyata pemilik kebun ini merasa ibarat apa? Kayak mimpi kejatuhan bulan. Maksudnya apa? Selama itu beliau itu mencari jodoh buat anaknya. Dia sampai bingung, kira-kira anakku yang lain untuk menjadi jodohnya siapa ini? Dicari-cari. Ternyata subhanallah, karena mertuanya Syekh Idris ini orang soleh, Allah datangkan itu menantu yang soleh. Gara-gara apa? Satu buah apel itu. Minta ridhone, ternyata mertuanya Syekh Idris mengatakan akan ku maafkan dan ku halalkan kalau kau bisa memenuhi 2 syarat. Syarat pertama, kamu harus kerja di sini tanpa aku gaji, sebagai bentuk gantinya kehalalan yang makanan yang kau makan. Padahal belum dimakan semua, baru digigit. Coba bayangkan, baru digigit ibarat kata si rasa tok yang masuk mulut, tidak semuanya, baru digigit. Nah itu karena orang soleh. Terus beliau jalani sampai beberapa tahun. Ternyata ada 2 syarat, satu syarat lagi yang harus dilakukan, yaitu harus menikahi putrinya itu tadi, mertuanya ya Syekh Idris. Tapi dikasih tahu tanda anakku ini gini. Tapi karena ingin cari halalnya, beliau jalani. Subhanallah, ternyata mendapatkan istri yang solehah, atiyah, dan jauh dari berbuat maksiat. Nah di situ sosok suami istri yang soleha dan menjaga makanan yang dari barang haram, maka wujud sosok Syekh Muhammad itu Imam Syafi'i.
Maka itu sebagai contoh buat kita semua. Kalau kita pengen punya anak keturunan yang soleh-solehah, salah satu apa yang dikatakan Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu saat istri kita mengandung awal bulan, atau mungkin dikatakan bahwasanya wal aula ayyakuna min hiniz zafaf. Kata Syekh Abdul Qadir, lebih baik malah waktu malam pertama nikah, terus malam pertama itu sudah mulai menjaga makanan halal, makanan dari barang haram, mengkonsumsi barang halal terus. Nah, di situ akan tampak lahirlah anak-anak orang tersebut insya Allah soleh-solehah. Faedah yang ketiga. Terus faedah yang keempat dari mengkonsumsi makanan halal, yaitu al-hikmatu wa tanwirul qalb. Ternyata di situ akan memberikan hati yang tenang. Mohon maaf, orang-orang kadang lari ke taman, ada orang pengen ke gunung, mau ke laut dan lain sebagainya. Intinya mereka pengen refreshing, menenangkan hati, menenangkan jiwa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberi solusi, salah satunya supaya hati kita ini tenang, nyaman, tentrem, bahagia. Di situ dikatakan yaitu man akalal halal arba'ina yauman nawarallahu qalbah. Barang siapa yang mengkonsumsi makanan halal selama 40 hari, maka Allah itu akan menerangi hati orang tersebut. Nah, makna menerangi ini bukan terus dikasih cahaya, bukan, tapi dikasih ketenangan, nyaman. Orang di duit yo alhamdulillah tenang, qanaah, istrinya yo qanaah, anaknya yo terima. Jadi kehidupan itu nikmat di situ. Karena apa? Karena mengkonsumsi makanan halal. Saya ingat itu ada di daerah Rembang, itu ada namanya Mbah Bisri Mustafa, pengarang kitab Al-Ibris. Mbah Bisri ini punya ayah namanya Mustafa. Nah, Mbah Mustafa ini waktu anaknya itu masih kecil, beliau itu jualan, ada yang mengatakan jualan kayak gelali ya, manisan tuh keliling-keliling. Kalau sudah di depan pondok, santri diundang, dibagi gratis cuma-cuma. Cuma minta doa sama santri, doakan supaya anakku seperti kalian. Itu toh dikasih cuma-cuma dengan gantinya doa. Setiap kalau sampai pondok itu Mbah Mustafa ini ya, setiap kumpul sama anak-anaknya, dimasakin sama bahasane nak wong Jawa niku tut pisang, sing pucukane pisang niku. Niku ontong lho apa niku, dimasak bareng. Setiap sore. Di situ ternyata ada hikmah, yaitu apa? Ternyata akan menjadikan cahaya hati orang tersebut, sehingga keluarganya Mbah Mustafa itu tenang, nyaman. Padahal waktu itu saya Mbah Mustafa tidak begitu orang golongan orang kaya, orang biasa, tapi keluarganya diiri oleh tetangga-tetangganya. Sampai-sampai bertanya, Syekh Mustafa, Mbah Mustafa, jenengan ini di keluarga kok adem ayem, padahal jenengan ini penjual ibarat kata manisan, gaji tidak seberapa, tapi tak lihat putra-putri jenengan ini masya Allah. Ya gara-gara apa? Ternyata beliau tipnya apa? Yaitu selalu mengkonsumsi makanan halal. Wa ajra ya nabi al-hikmah min qalbi ala lisani. Dan Allah akan keluarkan dari mulut-mulut orang yang suka menjaga makanan halal, yaitu lisan yang barokah. Maksudnya apa? Orang ini udah mengkonsumsi makanan halal, insya Allah lidahnya itu tidak gampang misu-misuan. Kalau ada orang kok gampang misu, sidik-sidik misu temene, tonggone, berarti tandanya makanan yang dikonsumsi banyak yang tidak halalnya. Karena apa? Kalau orang itu mengkonsumsi makanan halal, insya Allah dalam sabda Rasulullah, ajro ya nabi al hikmah min qalbihi ala lisani. Allah akan munculkan ini, lidahnya ini selalu bahasanya yang baik, bermanfaat untuk lingkungan. Nah, itu salah satu faidah di mana mengkonsumsi makanan halal. Terus juga dikatakan tentang faidah mengkonsumsi makanan halal,
yaitu at-tadawi minal amrod, obat. Ya. Maka mohon maaf, kadang orang itu sidik-sidik dibawa ke dokter berobat, dan di rumah sakit sembuh, pulang sakit lagi, balik lagi. Kayak seneng masuk keluar masuk rumah sakit. Nah di situ ada cara supaya kita tetap sehat. Bahkan ada satu kiai di daerah Malang itu, waktu beliau masih hidup itu sering nasihati Al-Fakir, waktu Al-Fakir masih di Malang, dia Gus, sampean nah nafsi gak kroso, nah kayak aku wis kroso. Ojo sekali-kali mangan enak terus Gus, mangan sing alami-alami. Kalau tangkat lah nopo iki? Yo kayak pohon murni dari tak nanam sendiri, kok dimasak sendiri. Pokoknya intinya yang murni alami Gus, supaya sehat. Ojo mangan gule enak terus, kok kroso nek wis sepuh kayak aku iki. Sampai segitunya. Jaga apa? Intinya makanan-makanan sehat. Maka Syekh Yunus bin Ubaid, salah satu tabi'in, beliau itu mengatakan, "Lau anna najidu dirhaman min halal lakunna nashtari bihi qamhan wa nadhanuhu wa nahuzu indana." Maksudnya seandainya aku ini mendapati 1 dirham saja uang, berapa rupiah lah itu kata, aku gunakan untuk memberi makanan. Terus apa? Masak dan tak konsumsi. Karena apa? Fakuluman ajaza atiba min an mudawatihi. Selama seorang dokter ini sudah tidak mampu obati pasiennya, mungkin karena ini penyakitnya sudah parah ataupun mungkin belum ditemukan obatnya, beliau mengatakan apa? Dawena hubi, maka aku obati dengan makanan halalku. Maksudnya aku dari uang hasil kerjaku denganku halal, atau mungkin saya nanam makanan halal, obati dari situ. Maka di situ beliau mengatakan apa? Fa khalaso min maradi li waqtihi. Maka seketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Dari mana? Dari obat, yaitu makanan yang halal. Apa meneh nyuwun sewu, kadang wis lara duwe obat sing haram. Obat cacing lah, obat nopo lah sing bahannya bahan haram. Nah kapan sembuhnya? Sembuh seketika itu, tapi setelahnya sakit lagi, umat kambuh lagi. Tetapi kalau mengkonsumsi makan halal, insya Allah itu Allah akan menjaga dari penyakit-penyakit itu. Maka orang-orang dulu, mohon maaf, orang-orang tua dulu sampai umurnya sampai ratusan masih sehat, masih ngangkat kayu balokan. Karena apa? Mereka benar-benar menjaga makanan, tidak mau makanannya masuk haram, selalu diperhatikan. Bahasanya orang di sini rewelan masalah makanan. Makanan sudah dipegang anaknya, dicek dulu ini halal apa enggak. Minimal ada tulisannya halal MUI apa enggak. Kalau enggak dibalikkan. Kalaupun ada dicek bahannya, kira-kira ada apanya ini. Sampai segitunya. Maka para ulama-ulama dulu, ya seperti yang pernah kita singgung, Syekh Sa'ad bin Hilal, ya, beliau itu malah senang kalau tidak makan. Saya itu lebih suka tidak makan daripada makan. Kenapa? Kalau aku tidak makan, aku semangat ibadah. Kalau makan, lemes aku ibadah. Kan kita ibaratnya sewaliknya dengan kita. Kalau kita makan semangat, kalau tidak makan lemes gitu. Saya saat bilang nak makan malah lemes, nak tidak makan semangat. Maka beliau itu jarang makan. Kalau mau makan, ada mengatakan di manakibnya 2 minggu sekali. Ngono wae nyon sewu 2 minggu sekali, kadang ngambil debu dimasukkan mulutnya. Ini loh makanan. Kira-kira wong lapar dikasih makanan debu ya sudah nafsu. Jadilah saya saat bilang masya Allah. Nah di situ gambaran orang-orang dulu. Intinya apa? Orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang disayang oleh Allah, itu insya Allah seandainya itu makanan haram sudah di tangannya, insya Allah tidak akan kemakan. Seandainya makannya sudah dekat dengan mulut, tapi kalau orang itu disayang oleh Allah, tidak akan terjadi dimakan. Bisa jadi mungkin ada kucing melompat menjatuhkan makanan kita. Maka mohon maaf, kadang kita baru beli makanan, kita taruh di atas meja, tiba-tiba
kena lompatan kucing jatuh, bisa jadi mungkin makanan itu tidak halal buat kita, bisa jadi ada syubhatnya. Maka kalau kita berpikir positif, insya Allah nikmatnya apa? Kita bawa makanan baru beli, sudah hilang, bisa jadi itu ada yang haram buat kita. Maka di situ ulama-ulama dulu sampai dijaga oleh Allah SWT. Pernah ada satu ulama bertamu di rumah temannya. Kalau kita pikir sesama teman soleh, insya Allah makanannya halal. Nah, beliau disuguhi makanan. Saat disuguhi, dimakan, tidak ketelan-ketelan, cukup putar di mulut terus. Sampai orang soleh itu curiga, ini makanan apa? Sudah tak punya sampai 36 kali lebih kok mah, sampai kayak jadi bubur tidak ketelan-ketelan. Ini ada apa ini? Ada yang salahkah tenggorokan? Padahal ya saya normal, tapi dipaksa pun tidak masuk ya. Terus beliau keluar muntahkan makanan itu, terus duduk pamitan sama tuan rumah, pulang. Lain hari ketemu kok tuan rumah yang di silaturahmi, ditanya, kenapa kok kemarin tidak menghabiskan makananku? Oh iya, mohon maaf, kemarin saya makan makananmu itu tuh tidak ketelan-telan ya. Sudah saya punya sampai berulang-ulang tidak ketelan-telan. Kira-kira makananmu ada apanya? Pasti tidak beres ya. Ternyata orang tuan rumah itu ingat, oh ya mohon maaf, makananku itu ternyata bukan buatan kami sendiri, itu dari tetangga. Pas tetangga punya hajatan yang diundang hanya orang kaya saja, sedangkan orang miskin tidak. Kata orang soleh itu, pantesan mulutku tidak menerima makanan seperti itu. Bayangkan, makanan yang ibarat kata syubhat sudah di mulut tinggal nelen. Kalau orang ini dijaga oleh Allah dari makanan haram, sudah di mulut pun akan dikeluarkan. Itulah. Ataupun bahkan kalau orang itu benar-benar dicintai oleh Allah, maka sudah dalam perut pun akan dikeluarkan ya. Kita sudah sering para asatidz ulama habaib menceritakan tentang orang-orang yang dekat dengan Allah, tiba-tiba makanan sudah dalam perut. Kayak putranya Abi Dujana, satu biji kurma sudah masuk di dalam perutnya, dipaksa oleh ayahnya Abi Dujana untuk dikeluarkan, sampai kayak nyawa melayang. Karena apa? Berusaha untuk menjaga makanan halal supaya tidak termasukkan barang haram, sampai segitunya. Dan Allah pun menolong mereka. Maka orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, orang-orang yang disayang oleh Allah dari makan-makan yang tidak jelas, di situ insya Allah kalaupun makannya sudah di tangan, walaupun makannya sudah di mulut, itu tidak akan masuk dalam perut orang tersebut, pasti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah tidak ridho orang yang disayang itu makan barang haram. Mudah-mudahan kita bagian orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan tentang kaitan mengkonsumsi barang halal. Beliau mengatakan, man ja'alal halal qutan, barang siapa yang menjadikan makanan halal ini sebagai makanan pokok, pokoknya penting, nah tidak halal tidak makan ya. Saya ingat ada satu ulama itu di Hadramaut, beliau kalau dapat hadiah makanan mesti dicek, ditanya dulu ini bahannya apa ya. Kayak beliau itu ngomong sendiri, ini bahannya apa ya. Ternyata apa? Beliau terkenal mendeteksi, meneliti ini halal apa haram. Kalau halal ya dimanfaatkan, kalau haram enggak, subhat pun enggak, sampai segitunya. Man ja'alal halal qutan ujibat da'watu, barang siapa yang memperhatikan atau menjadikan makanan pokoknya itu barang halal, maka di situ Sayyidina Ali mengatakan ujibat da'watu, doanya pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa? Wa kamulat mur'atu, dan sempurna kewibawaannya, sempurna harga dirinya. Wa hasunat sariratuhu, dan baik akhlaknya. Maka dikatakan, Sa'ad bin Hilal mengatakan, makanan dan minuman itu sumber gerak-gerik manusia, bahan bakare. Kalau makanan dan minuman yang dikonsumsi itu haram, pasti orang itu ahli maksiat. Kalau
orang itu mengkonsumsi makanan halal, pasti itu orang baik. Jadi bisa kita terka, bisa kita ketahui kalau orang itu sering berbuat maksiat, tandanya makanan yang dikonsumsi ada haramnya. Kalau orang itu berbuat baik, maka tandanya makanan yang dikonsumsi itu makanan halal di situ. Karena apa? Salah satunya Sayyidina Ali mengatakan, kok makanan pokoknya ini barang halal, maka hasunat sariratu, akhlaknya baik. Warokot dam'atuhu, dan semua otot kulitnya semua itu lemes untuk apa? Berbuat baik, gapangan untuk berbuat baik. Nah, itu tandanya orang-orang yang mengkonsumsi makanan halal. Terus juga dikatakan terkait tentang masalah akibat mengkonsumsi makanan haram. Tadi keuntungan mengkonsumsi makanan halal. Ini akibat buruk mengkonsumsi makanan haram. Yang pertama yaitu zawalu hasanatihi, hilang kebaikannya dari sebab dia mengkonsumsi makanan haram. Dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, la yuja'anna bi aqwamin yaumal qiyamah ma'abu minal hasanat mislu jibali tihama. Besok di hari kiamat akan datang para penduduk atau kaum di mana dia membawa kebaikan sebesar gunung Tihama. Hatta idza ji'a bihim ja'alallahu a'malahu haba. Ternyata amal ibadahnya yang tadi yang sebesar gunung Tihama ini tidak ada apa-apanya, kosong. Setelah itu orang dilemparkan ke dalam neraka. Terus sahabat bertanya kepada Rasulullah, ternyata yang menyebabkan itu apa? Karena makanan yang dikonsumsi itu tidak diperhatikan. Ternyata penyebab gara-gara makanan haram, mengkonsumsi makanan haram, ibadah orang tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Terus yang kedua, akibat mengkonsumsi makanan haram yaitu istiqaquhu dukhulan nar. Dikatakan ya'ti 'alan nas zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Akan tiba masa di mana orang itu tidak perhatikan makanan yang dikonsumsi itu halal apa haram. Kalau orang itu mengkonsumsi tidak memperhatikan halal haramnya, maka di situ Rasulullah bersabda mengatakan la yubalillahu bihi min aina yadkhulun nar. Allah tidak perhatikan dari pintu mana dia masuk neraka. Gara-gara apa? Tidak memperhatikan makanan yang dikonsumsi. Nah, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah umat Rasulullah yang memperhatikan makanan yang kita konsumsi. Mudah-mudahan yang kita konsumsi makanan halal, makanan yang baik, makanan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa diridhai oleh Allah dan akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha